Oke, kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, baik, sehat, semangat, mantap. Oke, sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ketua kelas pimpin doanya. Jika beberapa mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Selain Ataya? Sakit, Bu. Ataya sakit. Berarti 31 ya jumlahnya hari ini? Oke, ini udah duduk sesuai kelompok ya semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita buat kesepakatan kelas ya. Jadi di kelas nggak ada yang boleh main handphone, kecuali nanti ngerjain asesmen sama ngerjakan LKPD ya. Selebihnya nggak boleh. Terus ketika ibu ngomong di depan, semua hadap depan ya, nggak ada yang hadap belakang, ataupun nanti yang presentasi, nanti kalian wajib harus memperhatikan yang presentasi, selanjutnya tidak boleh tidur. Sepakat? Oke, karena sepakat, ibu menyampaikan garis besar pembelajaran kita hari ini, ada 5 ya, mengerjakan asesmen awal, lalu ada mengerjakan LKPD secara kelompok, lalu nanti ada yang presentasi, lalu mengerjakan asesmen akhir, dan kita melakukan refleksi bersama-sama. Selanjutnya sistem penilaian ada 5, ada teman awal, ada penilaian antar teman, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan asesmen akhir. Jadi setiap hal yang kalian lakukan di dalam kelas ini akan ibu nilai ya. Oke, selanjutnya apakah kalian masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Persebaran? Iya, persebaran flora dan fauna. Salah satunya tentang garis Wallace dan Oke, ada ingat garis Wallace itu yang mana? Garis Weber yang mana? Kalau garis Wallace dibagi atas 2 atau 3? Ya, garis Wallace dibagi atas 2, yaitu garis Australis dan Asia. Kalau garis Weber dibagi atas? Siapa yang tahu? 3 itu. Pertama, fauna, Australis, baru Asiatis, baru Perali. Kalian. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu ini pohon apa? Ini biasanya ada di Malioboro, panjang jalan Malioboro atau Margotomo. Ada yang tahu? Ini dia di Keraton lah. Ada tumbuh juga di Keraton. Ada yang tahu pohon apa nih? Buahnya sama daunnya seperti ini. Nggak tahu? Nggak ada di pekarangan rumah kalian? Oke, ini namanya pohon gayam ya. Gayam. Oh iya, iya. Tahu atau nggak tahu nih? Yang tahu berapa orang? Tahu. Baru cuma 2 orang yang tahu. Oke, sekarang ada yang tahu nggak kenapa pohon gayam ini sekarang jarang tumbuh di pekarangan rumah? Ya betul. Tahu nggak kenapa alasannya ditebang? Bukan ya, karena zaman dulu orang tua melabeli pohon gayam ini sebagai rumahnya makhluk halus atau rumah gendro atau kuntilanak. Jadi sehingga masyarakat menebang pohon ini secara serempak gitu. Sehingga makanya sekarang tinggalnya cuma di daerah jalan-jalan utama. Itu pun yang buat pemerintah ya, bukan kita. Terus tahu nggak apa manfaat pohon gayam ini? Kan dong, itu kan mitos. Sebagai salah satunya untuk oksigen. Tapi manfaat utamanya adalah pohon gayam ini sebagai penampung sumber air. Karena dia akarnya itu panjang, jadi dia bisa menampung air banyak. Dan selain itu, dia juga kayunya sangat bagus untuk bangunan dan mebel. Selain itu, buahnya juga bisa dimakan. Jadi banyak kegunaannya. Tapi sayangnya karena mitos tersebut,
Pohon gayam sekarang jarang ditemukan. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengaruh manusia terhadap lingkungan. Nah, saat ini kita akan mempelajari materi pengaruh manusia terhadap ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ialah ini. Siapa yang membaca? Abi dulu. Peserta didik mengidentifikasi terjadinya permasalahan lingkungan. Oke. Peserta didik Yang benar dong, Bi. yang mengaitkan aktivitas manusia yang merugikan lingkungan dan dampaknya terhadap ekosistem. Oke, Tiga, peserta didik menganalisis pengaruh tradisi kebudayaan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oke, benar ya. Kita ada 3 ya tujuan pembelajaran kita untuk pengetahuan. Oke, selanjutnya kita mengerjakan asesmen awal ya. Buka handphonenya. Kita saat ini ngerjakannya pakai Quizzes ya. Silakan ya. Silakan di ini apa namanya di scan. Sudah semua scan. Ini harus nunggu. Hah? Oke. 4 lagi. Siapa yang belum? 4 lagi. Buruan. Sudah selesai? Sudah semua nih ya? Sudah? Kalau sudah buku N kan? Oke. Oke, nomor 1 itu adalah Neneng, Esther. Ya, dua-duanya Aisyah sama Raya ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Kita lihat nanti saya nggak ya di akhir pembelajaran. Apakah segitu saja? Rusak. Kenapa tuh ya rusak? Jangan dong. Oke, kalau rusak kita bagian LKPD yuk. Maju perwakilan setiap kelompoknya ambil LKPD. Kan satu kelas ya, astaga. Oke, silakan membaca stimulusnya ya, atau nonton video yang ada di LKPD-nya. Nanti kalau ada yang nggak paham, tanya ibu ya tentang panduannya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 7 menit ya untuk stimulasi sama mengidentifikasi masalahnya. Apa? Enggak, itu apa? Oh, tadi dibagi ya? Sudah, oke. Itu 2 ya yang diminta ya, rumusan masalahnya, diidentifikasi masalah. Nanti tapi yang dibacakan 1 aja ya.
Ada nggak tahu? Ada yang perlu ditanyakan tentang LKPD-nya? Ada masalah ya? Ini nggak ada masalah. Ini ada yang ditanyakan LKPD-nya? Yang kita Itu udah ditonton kan? Udah ditonton kan? Ini? Kamu mana? Nggak ngerti ya? Udah. Makanya, coba kalian nonton yang satu lagi dong. Kan soalnya lebih ngerjain satu lagi. Arkan, panggilannya Arkan atau Zayan? Kamu nih kayak lagi di masjid aja, menyendiri. Emang beda staff. Nggak apa-apa loh, kan tinggal keluar. kan manusia ya. Iya, biasanya juga ganti-gantian. Jihan. Nanti Jihan yang itu. Enggak lah, tadi kan udah dibagi kan? Udah dibagi orang kan, pembagian kelompok. Dah. Jihannya ada. Ini jihannya apa ya? Jihan Putri. JP ya? Iya. Ini nama kalian mirip sih. Kamu kalau ini ngajar nyokol pribadi sih. Hah? Semua pak nama panggilan. Ini kalau mau Nggak mau, sebaliknya aja. waduh. Kalau nggak mau, sebaliknya. Ini kelompok. Persentase itu apa? Pencampuran. Kesimpulan. Apa? Berarti kan disuruh membaca. Hah? Tapi samain nggak? Iya. Kamu mau kesimpulannya pelajaran yang kalian dapat dari kelompok dua. Iya. Tapi tiga. Kalian aja. Yang penting dibaca. Hah? Tuliskan apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah. Kalau ada balik sampah nih, biar nggak banyak sampahnya gimana? Mencegahnya kamu sebagai manusia. Nggak boleh membakar sampah. Berarti tidak menggunakan barang sekali pakai. Terus apa lagi bisa kamu lakukan sebagai manusia? Iya betul. Kayak gitu loh. Oke, sudah selesai? Oke. Kelompok mana yang presentasi pertama? Silahkan maju. Oke, semuanya perhatikan temannya ya, yang di depan. Presentasi. Silakan Afnir. Selamat pagi teman-teman. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Abi. Saya Jihan. Saya Tia. Identifikasi masalah. 1. Mengapa suku Dayak Iban melestarikan Sungai Uti? 2. Apa pengaruh tindakan dolanan Sungai Uti? Bagaimana hukum adat yang mengatur pada Sungai Uti dan tanah dan sekitar di sana adat mengatur pada Sungai Uti dan sekitar
sebagai area hutan Indonesia yang membuat untuk bercocok tanam dengan sistem rotasi tradisional. Itu hukum adat dibagi menjadi 3. Kampung tahu adanya hutan yang dilindungi ini tidak perlu digunakan sebagai lahan pertanian atau penebangan. 2. Kampung Balau. Area hutan lindung adat ini digunakan untuk memanfaatkan tanaman perawatan kayu bakar dan kayu untuk membuat rumah dan perahu. 2. Rasanya pengaruh hukum adalah satu dari beragam yang sekalian sistem juga. Kemudian sudah mempengaruhi ekosistem nasional melindungi keseluruhan dengan membuat melestarikan spesies saat ranjang punah dan membantu mengamankan hutan serta menghasilkan makanan obat-obatan dan air bersih atau kebutuhan dengan menghargai atau istilah yang tidak bisa mengatakan warga daerah itu menunjukkan kemampuan pengelolaan dan kesejahteraan Sebutkan satu tradisi daerah lain atau contoh mitos yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. Tradisi rasuan dari Gunung Kidul Yogyakarta merupakan cara untuk mengucapkan rasa syukur masyarakat setempat setelah melakukan panen limpah, sekaligus untuk merti atau bersih desa sebagai upaya mendapatkan keselamatan dan membuang hal-hal negatif di desa supaya terhindar dari segala malapetaka dan penyakit. Yang besar suaranya. Ajar. Lutfi. Yang besar suaranya. Bandingkan fenomena-fenomena yang telah Anda lihat, lalu tuliskan permasalahan dan yang menjadi penyebabnya. Video 1, timbulan sampah, pencemaran lingkungan, penyebabnya pembuangan sampah yang pada satu kali. Video 2, pencemaran lingkungan. Pencemaran sungai, penyebabnya pembuangan limbah, TB dan tahu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Apa fungsi dari menggunakan kebijakan zonasi dalam menjaga sungai utik? Sungai Uti ini mempengaruhi ekosistem hutan karena melindungi pertumbuhan hutan tua, melestarikan spesies yang sangat terancam punah dan membantu menyimpan karbon di hutan hujan serta menghasilkan makanan, obat-obatan, dan air bersih untuk keperluan warga. Bagaimana, Puan? Puas. Soalnya tanyanya fungsi menggunakan kebijakan zonasi. Kebijakan zonasi fungsinya itu apa? Untuk mengatur siapa? Ekosistem. Untuk mengatur warga Sungai Utik kan, demi tercapainya ekosistem yang seimbang. Oke, Puan? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup banget. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, silakan tutup. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, selanjutnya kita menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Tiap kelompok membuat kesimpulan. Tapi siapa yang mau membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kelompok 6. Oke, silakan. Adalah terjadi berbagai gangguan kesehatan utamanya dengan penakaran dan kanker paru-paru dan dapat menyebabkan elektrofikasi. Nggak tahu. Oke. Ada lagi? Ada lagi mau tambahan?
Sudah? Oh, ya lanjut. Sanksi ada di Maluku dan Papua untuk menjaga alam baik darat maupun laut. Oke, ada kelompok lain lagi yang mau menyampaikan kesimpulan kita? Oke, betul ya kesimpulannya. Pembelajaran kita hari ini tentang pengaruh manusia terhadap lingkungan. Nah, Ibu kasih penguatan sedikit ya. Jadi manusia itu berpengaruh ya terhadap ekosistem. Dia bisa membuat kerusakan maupun melestarikan lingkungan. Nah, yang kita pelajari hari ini tentang kerusakan lingkungan, yaitu yang merugikan ekosistem ya. Nah, aktivitas yang bisa merugikan ekosistem itu salah satunya adalah penggunaan pupuk yang berlebihan, penebangan hutan, penggunaan pestisida yang berlebihan. Terus apa lagi? Membuang sampah. Membakar sampah itu salah satu bentuk yang merugikan ya, karena melepas karbon dioksida ke udara ya, dan itu tidak bagus untuk dihirup. Oke, selanjutnya apa? Tahu pertanian monokultur? Pertanian yang cuma satu jenis saja dia dalam yang ditanam. Misalnya padi semua, sawit semua seperti itu. Nah, itu merusak spesies asli dari suatu daerah seperti itu. Nah, dampaknya apa untuk kehidupan ekosistem? Nah, itu terjadi berbagai gangguan ya, baik hewan maupun manusia ya. Ada yang pernapasan kalau misalnya buang bakar sampah sembarangan, apalagi kalau ada industri limbah industri ya. Selanjutnya ada terjadi eutrofifikasi perairan yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya berkurangnya populasi organisme tanah. Nah, itu kalau misalnya menggunakan pupuk berlebihan ya. Jadi organisme yang dalam tanah itu mati dia karena kebanyakan pupuk kimia seperti itu. Baru spesies asli suatu daerah menjadi sulit ditemukan. Baru hutan ditebang menjadi lahan pertanian, perkebunan ataupun perumahan. Oke, upaya yang bisa kita lakukan itu tergantung ini ya, pencemarannya. Kalau pencemaran udara kita bisa berhenti menggunakan AC, karena AC itu tidak baik untuk alam karena menggunakan CFC ya. Lalu kita berhenti menggunakan produk aerosol. Produk aerosol ada tahu? Kalian yang paling sederhana adalah ini parfum yang bergas. Atau pengeras rambut, tahu? Oke, selanjutnya. Nih, pengaruh tradisi kebudayaan daerah untuk kehidupan kita itu sebenarnya bagus ya. Misalnya untuk melestarikan ekosistem kita. Hanya saja harus disimbangi dengan pengetahuan IPA kita supaya tidak kebablasan, oke? Nah, dalam hal ini kita mempelajari tentang masyarakat suku Dayak Iban. Dia membagi mengatur masyarakatnya dengan 3 zonasi kan? Apa aja? Tradisi. Dibagi 3 daerah kan zonasinya. Kampung Taro, Galo, sama Endor Kerja. Yang hutan lindung yang mana? Kampung Taro atau Galo atau Endor? Kampung Taro dan Galau. Kalau kampung Endor Kerja itu kampung tanah yang bisa diusahakan misalnya untuk pertanian ataupun peternakan. Selanjutnya, kebijakan zonasi ini mempengaruhi ekosistem hutan yang ada di Kalimantan, sehingga dia berkontribusi untuk menyumbang oksigen banyak untuk dunia seperti itu. Baru melestarikan spesies asli yang ada di hutan lindung Sungai Utik ya. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita hari ini? Ada? Paham semua? Oke. Silakan kerjakan LKPD. Silakan asesmen akhir ya. LKPD kumpul dulu yuk. Disusun ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok kelompok 2 belum.
Oke, sudah 53 ya. Kita lanjut. Nanti yang belum selesai, kembali diselesaikan. Ibu sambil nanya ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, apakah ada kendala tentang materi pembelajaran kita hari ini? Oke, nggak ada kendala? Tidak. Oke, berarti paham ya? Oke, besok kita akan mempelajari tentang konservasi keanekaragaman hayati ya. Jadi kalau dibaca dulu di rumah, baru kita akan mempelajari tentang konservasi keanekaragaman hayati. Ini adalah salah satu contoh dari pengaruh baik manusia ya. Ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa ditutup oleh ketua kelas. Jika kemudian sudah mari teman-teman kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Tidak ada saya.